Wih guys, lihat nih, kita baru aja nonton 10 pegulat terbaik di dunia saling bantai di dalam struktur besi yang gak kenal ampun ini. War Games. Ada CM Punk, Cody Rhodes, Roman Reigns, Brock Lesnar, pokoknya ramai banget lah. Tapi pas CM Punk udah mau menangin pertandingan, pas banget penonton udah siap meledak, tiba-tiba ada bayangan hitam jauh dari atas kandang. Ada seorang pria misterius, pakai baju serba hitam dan kasih curb stomp yang devastating tepat ke sang World Heavyweight Champion. Terus hasilnya, Bron Breakker tinggal beresin sisanya. Dia ngepin dan The Vision keluar sebagai pemenang. Tapi pertanyaan yang bikin semua fans gulat gak bisa tidur sejak kemarin tuh, siapa sih orang itu sebenarnya? WWE pengen kalian mikir dia itu Seth Rollins kan? Come on lah, Seth itu lagi cedera. WWE Universe ini lebih pintar dari itu. Dan hari ini aku nggak cuma nebak-nebak doang, aku kasih kalian 4 fakta yang nggak bisa dibantah. Fakta yang membuktikan kalau pria misterius ini adalah hantu yang udah menghantui main roster selama berbulan-bulan. Countdown, Austin Theory. Kita mulai dari hal yang udah diomongin jurnalis gulat berminggu-minggu, tapi mungkin fans kasual kelewat. Ini tuh detail kreatif kecil yang sangat disukai sama Paul Heyman. Kita semua tahu The Vision, Bron Breakker, Bronson Reed, dan sang mastermind Paul Heyman, mereka udah lama banget ngejar gelar World Heavyweight. Sebelum Seth Rollins cedera, rumor di belakang panggung bilang kalau mereka lagi nyari anggota keempat yang agresif dan ambisius buat melengkapi supergroup villain ini. Dan siapa nama yang paling sering disebut jadi kandidat utama? Austin Theory. Pikirin deh logikanya. Theory masih muda, atletis, dan punya tampang. Dia itu atlet potensial yang cuma butuh sedikit arahan. Seth cedera, rencana The Vision punya 4 orang kelihatan batal, ya kan? Salah besar. Paul Heyman itu jenius. Dia nggak pernah buang rencana, dia cuma upgrade cara penyajiannya. Kenapa harus bikin Theory gabung dengan cara yang bersih dan gampang kalau dia bisa debut sebagai vigilante bertopeng yang sendirian mengubah jalannya main event di War Games? Ini bukan penggantian di menit-menit terakhir, ini adalah penempatan strategis. Tugas Theory adalah jadi agen kekacauan, orang yang kasih pukulan pamungkas, dan itu berhasil. Ini adalah peluncuran ulang buat Austin Theory, mengubah dia dari bintang yang cuma suka selfie jadi ancaman main event yang keren. Ini storytelling yang sempurna dan ini ngasih kita cliffhanger terbaik buat Raw minggu ini. Apalagi ya yang Heyman siapin buat mesin penghancur barunya. Tapi tunggu dulu, ada koneksi yang lebih dalam lagi di sini. Ini bukan cuma soal The Vision, ini soal sejarah yang terulang. Dan ini melibatkan 2 nama terbesar di masa lalu Theory, yaitu Brock Lesnar dan Paul Heyman. Kalian nggak bisa ngomongin faksi Paul Heyman tanpa ngomongin soal kesetiaan dan pelajaran yang udah didapat. Dan Austin Theory punya pelajaran serius yang perlu diambil dari mantan-mantan anak emas Paul Heyman. Ayo kita balik ke 2 momen penting dalam karirnya Theory. Mimpi buruk di Elimination Chamber tahun 2022. Ingat Theory di Chamber, dia ketakutan, bertengger di atas spot, dan siapa yang ngelempar dia dari atas? Brock Lesnar. Satu bandingan itu aja udah cukup buat bikin rasa dendam seumur hidup. Dia dibuang, gak dianggap, dan dipermalukan sama The Beast Incarnate. Sekarang, serangan Theory membantu tim Lesnar menang. Itu hutang besar yang udah dilunasin. Iya kan? Terus, kita maju ke nasihat bijak dari Paul Heyman di SummerSlam tahun 2022. Yang ini paling jelas. Waktu Theory punya koper Money in the Bank, siapa yang narik dia ke samping dan intinya bilang, "Nak, kamu ini belum siap. Dengerin The Wise Man dan aku bakal atur kesempatan yang pas sama Roman Reigns nanti." Theory yang sombong dan naif gak dengerin. Dia malah cash in ke Seth Rollins dan akhirnya gagal. Pikirin deh psikologinya. Theory udah 2 tahun berusaha jadi the guy sendirian. Menangin gelar, ngalahin John Cena, tapi akhirnya dia gagal mencapai level main event. Dia ternyata salah dan Paul Heyman yang benar. Serangan ini bukan cuma ngebantu Bron Breakker, ini Theory yang akhirnya nelan harga dirinya. Datengin si iblis yang dia kenal baik dan bilang, "Oke Heyman, kamu punya visi buat aku dulu, ayo kita wujudkan sekarang." Ini adalah langkah heel yang luar biasa, penuh keputusasaan yang teriak penebusan di mata The Vision. Tapi bahkan kalau kita terima logika faksi dan sejarahnya, kita masih harus tanya, kemana sih Austin Theory selama 6 bulan terakhir ini? Ini petunjuk paling gampang buat dilewatin, karena trik sulap terbaik adalah yang nggak kalian lihat. Apa yang memisahkan Austin Theory dari hampir semua orang di roster? Dia menghilang tanpa jejak.
Gak ada promo, gak ada cerita cedera besar di TV, gak ada perpisahan emosional. Semenit dia kalah cepet dari Sheamus di bulan Mei, semenit kemudian dia ngilang. Fans gulat, kalian tahu aturannya. Ketika seorang pegulat ditarik tiba-tiba dari TV, apalagi bintang muda dengan potensi tinggi, itu artinya tim kreatif lagi nyiapin sesuatu yang besar. Dia nggak dianggurin, dia lagi di repackage di balik bayangan. Mereka bahkan ngasih kita red herring dengan bikin tag partnernya, Grayson Waller, gabung sama The New Day. Itu sengaja dibuat supaya kita lupa sama Austin Theory. Hilangnya teori ini ngasih dia perlindungan sempurna buat jadi Blacklight Enforcer. Waktu istirahat itu adalah training montage-nya. Itu ngizinin dia buat nyusun ulang gaya gulatnya, ngasah karakternya, dan yang paling penting itu ngizinin dia buat ngadopsi Curb Stomp. Siapa yang lebih baik buat niru jurus dari pendiri asli The Vision, Seth Rollins, daripada bintang muda ambisius yang udah ditargetkan buat gabung ke grup? Ini cara yang brilian buat sekaligus kasih hormat dan bilang, Seth Rollins udah pergi, aku adalah arsitek masa depan yang baru. Level perencanaan kayak gini butuh mentor yang spesial, seorang wise man, dan itu ngebawa kita ke bukti terakhir yang paling jelas kalau ini semua adalah mahakarya dari Paul Heyman. Yang ini yang ngebedain fans kasual dari para teoris garis keras. Ini bukan soal tahun 2025, ini soal tahun 2019. Dan sebuah promosi independen kecil bernama Evolve Wrestling. Austin Theory itu nggak cuma jadi anak baru biasa di WWE. Balik ke Evolve 131, Paul Heyman sendiri, orang yang jarang banget keluar dari bubble WWE buat siapapun, muncul dan kasih perkenalan yang spesial dan elektris ke Austin Theory. Nyebut dia salah satu talenta paling menjanjikan di dunia. Dengerin aku nih, Paul Heyman nggak sembarangan bikin promo buat orang lain. Dia cuma kasih endorsement kayak gitu buat orang-orang yang dia benar-benar percaya bakal jadi the next big thing. Dia lakuin itu buat Brock Lesnar. Dia lakuin itu buat Roman Reigns. Dia lakuin itu buat CM Punk. Dia lakuin itu buat Seth Rollins. Dan dia lakuin itu buat Austin Theory yang waktu itu baru umur 21 tahun. Secara itu bilang kalau ini bukan pasangan yang random, ini adalah penyelesaian sebuah ramalan. Heyman udah ngehargain teori tinggi banget selama bertahun-tahun. Semua kegagalan, keanehan, obsesi selfie, itu semua adalah eksperimen Paul Heyman yang gagal tanpa kendali langsung dari Heyman. Sekarang, The Wise Man udah megang kendali lagi. Dia udah nemuin proyek the next big thing-nya lagi, dan dia ngenalin Austin Theory ke skena main event dengan cara yang paling mengejutkan dan merusak. Dengan menghancurkan the best in the world dan ngasih kemenangan War Games ke The Vision. Oke, kebanyakan asap berarti ada api. Pria bertopeng itu adalah Austin Theory, dan ini adalah kesempatan terakhirnya buat ngejar brass ring dan jadi bintang generasi yang dia janjikan. Tapi menurut kalian gimana? Aku bener nggak nih? Ini pilihan yang paling logis dan brilian atau Paul Heyman lagi nyiapin swerving yang lebih gila lagi? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were